Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma rabbana alimna ma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa sekalian, kembali kita berjumpa setelah sekian hari kita berpuasa. Semoga Allah terima atau ada di antara amal ibadah kita sejak awal Ramadan ini yang sudah Allah terima. Dan kita kembali berjumpa di suasana yang membahagiakan kita, yaitu menjelang berbuka. Suasana menjelang datangnya waktu yang mustajab untuk berdoa. Suasana yang membahagiakan mereka yang berpuasa, yaitu berbuka puasa. Hadirin rahimakumullah, mengisi waktu sejenak jelang kita berbuka, mari kita sempurnakan apa yang sudah kita bahas sejak beberapa pertemuan sebelumnya tentang para pemimpin di dalam Quran. Kita hanya mencuplikkan sebagian kecil dari banyak potret pemimpin yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan itu pun kita bagi dua. Di sesi yang pertama adalah pemimpin-pemimpin yang baik. Ada Dzulqarnain dan ada Allah sebutkan Talut. Kemudian berikutnya di sesi yang kedua adalah pemimpin-pemimpin yang buruk. Nah, kita sudah membahas tentang Namrud, salah satu sosok pemimpin jahat, pemimpin zalim yang pernah ada di muka bumi, dan Allah abadikan kisahnya di surat Al-Baqarah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lihat satu sosok lain dari pemimpin yang buruk yang juga pernah ada di muka bumi. Dan jika sebelumnya kita memotret yang jauh dari Nabi Muhammad SAW, yang masanya jauh sebelum beliau, Dzulqarnain kurang lebih satu masa dengan Nabi Ibrahim, Namrud pun kurang lebih satu masa dengan Nabi Ibrahim, Talut itu satu masa dengan Nabi Daud alaihissalam, dan yang sekarang ini adalah seorang sosok pemimpin yang satu masa dengan Nabi Muhammad SAW, satu pemimpin jahat yang juga Allah abadikan, bahkan Allah khususkan satu surat yang berkaitan dengan si fulan ini, berkaitan dengan tokoh jahat ini, yaitu surat Al-Lahab atau surat Tabbat Yada. Mari kita lihat bagaimana Allah menggambarkan tentang sosok ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Allah Ta'ala menyebut nama, yaitu Abu Lahab. Jika kita kemarin membahas Namrud, Allah tidak menyebut nama. Tapi ketika Allah menyebut sosok pemimpin yang ini, Allah sebutkan nama, yaitu Abu Lahab. Siapa dia? Abu Lahab adalah sosok yang spesial. Dari nama kita bisa merasakan kelebihannya. Disebut atau dipanggil Abu Lahab. Abu itu kadang atau sering kita terjemahkan bapak. Lahab itu artinya menyala. Kenapa dia disebut bapak yang menyala? Karena wajahnya putih, bersih, bercahaya, seperti ada nyala api di wajahnya. Dan dia orang yang tampan, rupawan, dari kalangan bangsawan Arab, suku Quraisy, dan suku Quraisy yang terbaik, yaitu dari Bani Abdul Muthalib, karena Abu Lahab adalah putra dari Abdul. Siapa Abu Lahab? Sampai Allah menyebut namanya di Quran. Dia adalah sesosok bangsawan Arab. Ya, dari namanya kita bisa
merasakan kelebihannya. Lahab artinya adalah menyala, Abu atau Abi adalah bapak. Mengapa dipanggil Abu Lahab? Karena dia memiliki wajah yang bercahaya, wajah yang menyala seperti ada api, karena ketampanannya, kebagusan rupanya, maka dikenallah dengan wajahnya itu, Abu Lahab, sosok yang wajahnya menyala. Hadirin rahimakumullah, dan dia adalah salah satu bangsawan terbaiknya Quraisy, itu dari Bani Abdul Muthalib, karena dia adalah putra langsung dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu siapa? Itu kakeknya Nabi. Jadi artinya Abu Lahab dengan Nabi Muhammad SAW ada hubungan paman dan kemenakan. Abu Lahab lebih tua sekian tahun dari Abdullah, ayahnya Nabi, berarti Abu Lahab adalah paman besar. Kalau di kita sebut dengan Pak D atau Pak Gede. Pak D-nya Nabi, seorang bangsawan yang luar biasa, kaya dari sisi nasab, sangat baik. Bahkan saking hebatnya Abu Lahab ini, dulu Rasul SAW sempat menikahkan 2 orang putri beliau dengan 2 orang putra Abu Lahab. Kami ulangi, jadi Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Nabi pernah berbesanan dengan Abu Lahab. Jadi 2 orang putri Rasul itu nanti menjadi 2 orang menantu Abu Lahab karena menikahi 2 orang putranya Abu Lahab. Nah, hadirin rahimakumullah, untuk kisah lengkapnya para pemirsa bisa membaca, mengulas sendiri di kitab-kitab sejarah yang banyak ditulis oleh para ulama. Nah, apa yang dilakukan Abu Lahab? Dia justru malah memusuhi kemenakannya sendiri. Padahal dia tahu kemenakannya adalah orang yang sangat berkualitas, orang yang jujur, orang yang amanah. Bahkan pernah jadi besannya. 2 orang putri dari kemenakannya adalah menantu dia sendiri. Dia sangat paham kualitas kemenakannya. Dan ternyata dengan kesombongannya, keangkuhannya, dia justru malah menghalang-halangi dakwah kemenakannya. Dia yang menjadi salah satu penghalang utama, musuh utama. Kemanapun Nabi berdakwah, dia selalu menghalang-halangi. Dia selalu mengikuti di belakang dan mementahkan lagi apa yang telah disampaikan Nabi dengan tuduhan-tuduhan yang palsu, yang semua orang juga tahu itu tuduhan palsu. Hadirin rahimakumullah, dia tuduh kemenakannya ini pembohong, saya pamannya, saya yang paling tahu dia, dan seterusnya, kalimat-kalimat yang seolah-olah membuat orang percaya dia, tapi tidak, justru dia yang berbohong. Hadirin rahimakumullah, dan itu masih dibantu oleh istrinya yang juga tidak kalah rupawannya, sampai saking rupawannya sang istri dipanggil dengan Ummu Jamil. Nah, singkatnya adalah setelah turunnya surat ini, Allah beritahukan kepada Abu Lahab, telah disampaikan pula kepada Abu Lahab bahwa dia akan masuk neraka. Tapi justru dengan turunnya surat ini, pembangkangannya semakin kuat. Dan ini bukti kalau surat ini adalah mukjizat. Bukti ini adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Allah memberitahukan perkara gaib, yang dengan turunnya surat ini semacam Allah sudah memastikan Abu Lahab tidak akan pernah bertobat sampai akhir hayatnya, dan ternyata betul dia tidak pernah bertobat. Mari kita lihat akhir hayat dari manusia yang jahat ini. Sosok yang juga terkenal kejahatannya, tidak kalah jahat dibandingkan para penjahat di masa lalu terhadap para nabi, terhadap pembawa kebenaran. Nah, diriwayatkan dalam sebuah kisah. Nanti juga banyak kisah ini kita dengan mudah kita temukan di beberapa kitab sirah nabawiyah. Akhir hayat dari Abu Lahab, manusia jahat ini, banyak riwayat menyebutkan dan tercantum dalam banyak kitab sejarah. Ketika pulang dari perang Badar, Abu Lahab waktu itu tidak ikut perang Badar. Dia menunggu berita di Makkah, dan dia datang ke rumah adiknya, yaitu Abbas, ayah dari Abdullah bin Abbas, yang adiknya itu juga paman Nabi. Sampai di rumah bincang-bincang dengan adiknya. Padahal waktu itu Abbas dan istrinya, yaitu Lubabah, ibu dari sahabat Ibnu Abbas, sudah masuk Islam. Ibnu Abbas belum lahir. Hadirin rahimakumullah. Nah, begitu
Abbas menceritakan berita kemenangan Nabi Muhammad SAW dengan nada biasa kepada kakaknya Abu Lahab di luar rumah. Di dalam rumah terdengar teriakan histeris dari pembantu mereka, seorang perempuan. Yang kegembiraan itu menyebar di dalam rumah sampai Abu Lahab mendengar di luar. Dia akhirnya masuk ke dalam rumah, dia cari orang yang tadi gembira dengan kemenangan kaum muslimin. Akhirnya orang itu dia pukul. Begitu dipukul, jatuhlah si pembantu ini. Lubabah, istri Abbas, melihat kejadian itu, dia marah. Lalu diambil sesuatu, dipukulkan ke kepala Abu Lahab. Dan saking kerasnya benturan itu, Abu Lahab yang tubuhnya tinggi besar itu terjatuh dan mengalami luka berat di kepalanya. Lalu dia pulang dengan menyimpan rasa malu. Sampai di rumah, luka itu semakin memburuk. Dan kabarnya sekitar beberapa hari lamanya, luka itu semakin memburuk, membusuk, dan menyebabkan kematian Abu Lahab. Setelah dia mati, dia meninggal, lukanya yang tadi memburuk itu menghasilkan bau busuk. Sampai dia sebelum meninggal sudah ditinggal oleh istrinya, oleh anak-anaknya, karena tidak ada yang mau mengurusi dia. Sampai dia mati, semakin tidak ada yang mengurusi jenazahnya, dan setelah berhari-hari lamanya di dalam rumah, jenazah itu semakin membusuk. Tetangga-tetangganya semakin terganggu, dan mereka komplain, mereka protes gimana caranya agar jasad Abu Lahab ini bisa segera dikubur, biar hilang aroma busuknya. Akhir dipikir, mereka dapat ide, mereka gali lubang di sebelah rumahnya Abu Lahab. Abu Lahab masih terbaring di tempat tidurnya, karena tidak ada satupun yang bisa masuk ke rumah karena aroma yang sangat tidak nyaman. Akhirnya mereka menjebol dinding rumah Abu Lahab itu. Mereka cari kayu yang panjang untuk mendorong jasad Abu Lahab agar masuk ke lubang yang mereka buat di luar rumah. Didorong, disogrok-sogrok kalau bahasa kita, sampai terjatuhlah jasad itu masuk ke lubang galian. Apakah warga bisa menimbunnya? Belum bisa mendekat karena aromanya yang sangat busuk. Lalu gimana caranya? Mereka melempari lubang itu dengan batu dari jarak jauh untuk menimbun Abu Lahab. Perhatikanlah rahimakumullah. Setelah baunya berkurang karena tumpukan batu semakin banyak, baru mereka mendekat, ditimbun dengan tanah sampai baunya betul-betul hilang. Itulah hukuman yang Allah berikan di dunia untuk Abu Lahab. Dia sangat mulia, dimuliakan oleh kaumnya semasa hidupnya, tapi begitu hinanya dia di pandangan Allah Ta'ala karena penghinaan dia kepada nabinya. Allah hinakan dia menjelang matinya, Allah hinakan lagi dia setelah dia mati, sampai didorong-dorong dari jarak yang jauh, padahal dia adalah orang yang terhormat. Kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita berdoa kepada Allah. Semoga kita tidak dipertemukan dengan pemimpin-pemimpin jahat seperti ini. Semoga Allah berikan untuk kita di negeri kita ini pemimpin-pemimpin yang baik. Walaupun mungkin tidak bisa sesempurna Dzulqarnain, tidak bisa sehebat Talut, tapi paling tidak makmur. Negeri ini kembali merasakan kebahagiaannya, rakyatnya juga makmur, lahannya subur, dan seterusnya. Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Negeri yang thayyib dan negeri yang diampuni oleh Tuhan penduduknya. Jazakumullah khairan atas perhatian kaum muslimin sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.